Alright, apa kabar teman-teman? Baik lagi di channel sana guys. Kali ini kita akan update lagi pergerakan kripto ya. Dari mulai Bitcoin dan juga beberapa altcoin yang nampaknya beberapa altcoin malah terpantau cukup bagus ya recovery-nya. Seperti AVAX ya yang gue bahas di Twitter, ya udah cuan lumayan. Seperti Matic juga masih kuat dan lain-lain, dan juga bagaimana pandangan gue ya, karena kalau gue lihat di sini ya Bitcoin ini masih memang dalam area downtrend. Seperti yang kita bahas ya, masih dalam downtrend, jelas banget. Tapi gue melihat di sini ada potensi memantul atau potensi pantulan dulu. Bisa juga ini sebagai confirmation bearish ataupun bisa saja kembalikan arah ke trend bullish. Tapi untuk beberapa kemungkinan indikator-indikator indikasinya apa aja yang menarik atau apa aja yang gue lihat di sini atau pandangan gue itu seperti apa, nanti kita akan bahas guys ya. So ya, langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel sana guys, and welcome to Crypto Time, dimana gue membahas mengenai seputar cryptocurrency atau crypto asset. Buat teman-teman yang suka pembahasan mengenai crypto, jangan lupa like ya, dan juga subscribe dan juga share video gue. Oke, seperti yang kita tahu, Bitcoin sedang dalam area trend bearish, dan juga kalau kita lihat secara psikologi, market masih dalam kecenderungan fear, takut. Dimana kalau kita lihat ini sudah bergerak di area fear, extreme fear hampir lebih dari 2 minggu guys ya. Memang area-area yang membosankan, memang area-area yang membuat emosional juga, karena itu mempengaruhi psikologi trading juga. Tapi kalau kita bicara ke teori, sebenarnya fear banyak dikaitkan kalau kita baca buku-buku investasi ataupun baca buku-buku trading. Fear itu atau di area-area fear di mana orang-orang takut itu adalah malah sebagai area-area akumulasi ataupun area-area ideal untuk menanam ya, kita untuk menanam benih gitu guys. Di saat market turun semakin turun itu, sedangkan apabila sudah naik, disitulah saatnya kita untuk memanen. Dan gue juga akan bahas beberapa yang gue postingkan di Twitter ya, takutnya teman-teman ada yang kurang mengerti. Dan ya kalau kita lihat-lihat pantau-pantau juga beberapa hari ini cukup oke lah ya. Seperti EGLD yang gua kasih kode untuk short, oke juga. Seperti AVAX ya yang gua infokan ya 6 hari yang lalu. Dimana 6 hari yang lalu tuh masih di area sini guys ya, di merah, bener-bener merah banget. Saat itu gua bilang saat dip ya AVAX cocok buat diserok ya. Ya kalau kita lihat sekarang ya pergerakan AVAX ya masih cukup oke-oke aja ya. Meskipun kalau kita lihat sekarang ini terkoreksi lumayan, tapi kalau kita lihat beli dari sini saat merah, saat gua bilang 6 hari lalu ya, 1 2 3 4 5 6 pas ya 6 hari lalu, ya kita setidaknya profit lah di atas 50% ya. Oke, jadi kalau kalian mau TP juga oke-oke aja, karena kalau kita lihat menggunakan Fibonacci ya, AVAX sudah menyentuh area golden pocket, area 0.6 dan 0.5, jadi potensial correction itu bisa terjadi guys. Jadi buat teman-teman yang udah beli AVAX di bawah, kalian mau taking profit juga oke. Dan untuk perhatikan support selanjutnya, AVAX sekarang memiliki area support di area-area 92 atau 103 ya guys ya. Area-area sini adalah support berikutnya untuk AVAX. Jadi kalaupun kalian taking profit, mungkin bisa juga sih sisakan beberapa gitu ya. Kalau kalian misalkan ambil modal, sisakan profitnya sedikit untuk didiamkan aja untuk bergerak ya. Jadi kalau misalkan di bawah koreksi lagi, selama ya masih berada di area trend supportnya ini ya, ini adalah major trendnya, support major trendnya itu di area di atas 90 dolaran, itu masih oke untuk diakumulasi lagi seperti kemarin. Jadi seperti itu guys untuk AVAX. Sekarang kita ke Bitcoin sendiri ya, karena Bitcoin adalah market leader dari market crypto. Di sini juga nampak beberapa indikator yang cukup oke sebenarnya dalam beberapa waktu menengah ini kalau kita lihat-lihat ya. Kalau dalam time frame menengah, apalagi kalau kita lihat ke time frame 1 hari ini, dimana kalau kita lihat di sini dengan time frame 1 hari ini, Bitcoin jelas membentuk bullish divergence ya, dimana ya potensial sekali untuk Bitcoin ini memantul dulu. Walaupun memang kita berada dalam trend bearish, sebuah pantulan itu biasa terjadi juga guys ya, karena ya namanya market atau pergerakan chart bisa ya ada impulse correction seperti itu ya. Sepertinya impulsive correction wave, correction wave seperti itu. Jadi seperti ini kalau kita lihat-lihat, kalau kita kalkulasikan ini
sebagai impulsive wave, butuh correction selanjutnya. Dan juga kalau kita lihat di sini guys, di MACD, di sini ada yang menarik. Di sini ada sebuah pembentukan yang menuju golden cross ya. Di sini kalau kita lihat berpotensi golden cross atau bisa dibilang pembalikan arah di sini ya. Jadi ya potensial setidaknya Bitcoin, kalau kita lihat dari beberapa indikator di sini, ini ada 3 indikator kalau kita lihat di sini ya. Di sini ada falling wedge. 3 indikator nih yang menandakan ini terlihat cukup menandakan Bitcoin bisa terjadi pantulan. Di sini falling wedge ya. Falling wedge adalah sebuah pattern chart pembalikan arah atau chart pembalikan bullish ya. Juga di sini ada MACD yang golden cross. Di sini juga ada bullish divergence. Jadi ada 3 indikator. Jadi berpotensi Bitcoin ini mantul ke arah 50.000 lagi guys. Ya, sebenarnya ya hampir sama sih dengan video-video gue yang gue bahas ya. Karena Bitcoin ini berpotensi ya bergerak di area sini guys ya, seperti yang gue bahas sebelumnya. Potensi Bitcoin bergerak di area 53.000 sampai ke 46.000 atau 47 ribuan ya. Karena di sini memang ada support kuat yang jelas ya, support, resistance tipis, resistance, support ya. Jadi ini memang area support kuat. Jadi potensial sekali Bitcoin bergerak di area sini. Dan yang krusialnya di sini begini. Untuk Bitcoin, apabila bisa jadi di sini breakout, belum tentu Bitcoin bisa dikategorikan langsung bullish apabila breakout dari sini. Karena di sini Bitcoin memiliki beberapa resistance yang harus benar-benar dipecahkan. Di sini yang pertama ini adalah minor trendnya ya, yang Bitcoin breakdown dan akhirnya sekarang terjadi sideways yang cukup lama. Nah, di mana di sini adalah tantangan khusus untuk Bitcoin apabila di sini akhirnya berakhir breakout ya dari trendline downtrend yang ini. Bitcoin harus mampu menembus 53.000 dan menjadikan 53.000 sebagai support. Apabila mampu bertahan di atas 53.000 baru, ini kecenderungan konsolidasi untuk bullish ini akan terlihat. Tapi lihat, ini adalah resistance penting yang bisa mungkin di-respect untuk di-retest dan tidak berhasil ditembus. Ini kecenderungan bearish memang lebih memungkinkan. Maksudnya ke trend bearish cycle juga lebih memungkinkan. Jadi menurut gua, pandangan gua, apabila Bitcoin ini akhirnya mantul di sini, berhasil breakout, di sinilah mungkin area-area teman-teman buat ambil beberapa profit. Tapi apabila berhasil breakout dari 53 ribuan, ini kecenderungan lebih menarik ya. Apalagi sideways-nya di area sini. Karena ini kita berhasil lagi breakout dari resistance penting ya. Dan seperti yang kita bahas, Bitcoin support terakhirnya yaitu ya di area-area sini ya guys ya. 41 ribuan. Jadi meskipun sekarang Bitcoin dalam area bearish, mini bearish bisa dibilang, tapi kalau secara time frame besar menurut gua memang Bitcoin masih dalam area bull cycle-nya selama Bitcoin masih di atas 41 ribu. Tapi kalau kita lihat secara risk dan reward ya, tarik kita risk ya, Bitcoin ke 41 ribu. Ya mungkin butuh koreksi sekitar 11%. Sedangkan secara reward, apabila Bitcoin akhirnya berakhir breakout dari 54 ribu, ini secara reward lebih besar. Jadi menurut gue secara risk dan reward sebenarnya Bitcoin oke-oke aja sih. Apalagi kalau diambil di area sekarang ya, di area fear gitu ya. Ini oke-oke aja. Apalagi kalau kita lihat di sini ya, ini juga udah di area oversold banget ya. RSI oversold, MACD oversold. Lihat, kalau kita lihat secara sejarah, area-area sini tuh memang area-area akumulasi biasanya. Lihat ini ya. Ini area akumulasi, di sini pun juga sama. Ya, ketika menembus oversold-nya dari MACD ini ya. Lihat secara sejarah nih guys ya. Lihat. Ya kan? Bukan menandakan ini area top gitu ya. Bukan menandakan ini area pucuk kalau kita lihat dari indikator ya. Tapi not financial advice seperti biasa. Tapi yang kita lihat seperti ini. Lihat ini ya. Nah, ini juga ada pertanda menurut gua yang menariknya seperti ini guys ya. Untuk konfirmasi bearish setelah breakdown dari trend, bisanya meretest dulu nih area support trend sebelumnya dan akhirnya konfirmasi bearish. Nah, yang kalau kita lihat di sini, contohnya ini ya. Ini trend garisnya ya. Support sebelumnya. Jadi apabila Bitcoin akhirnya mampu nih mantul ke area sini, tapi tidak bisa breakout dari area ya 53.000, 54.000 seperti yang gue bilang tadi, ini kemungkinan ditolak lagi dan potensi akhirnya ke 41.000. Dan ini akan lebih bahaya lagi. Ini akan berpotensi Bitcoin masuk ke bear cycle yang lebih besar. Oh ya, terus tadi kita akan bahas yang tadi gua bahas di Twitter ya. Nah, ini juga ya, tadi gua udah bahas ya mengenai bullish divergence. AVAX sudah dibahas. Terus apa lagi ya? Oh ya, terus mengenai ini ya, moon cycle. Kita coba cek ya.
Nah, kalau kita lihat akhirnya Bitcoin sekarang ini berada pada full moon ya. Kemarin ya atau hari ini ya. Seperti yang gua omongin kemarin, ini ya. Bitcoin besok full moon ya. Ini biasa selalu jadi bottom setiap correction wave. Nah, apakah ini beneran bisa terjadi sekarang? Ini kalau kita lihat-lihat ya, sejarah full moon yang terjadi terhadap Bitcoin dari yang lama-lama sampai sekarang pun biasanya seperti itu ya. Ini ya full moon, jadi bottom correction akhirnya mantul dulu. Ya, di sini nggak kelihatan. Ini juga full moon ya. Mantul lagi. Koreksi lagi, full moon ya, jadi bottom, di bawah naik lagi. Ini full moon juga. Ini juga ya, sama ya, full moon, correction, di area correction, akhirnya mantul. Ini juga sama, full moon juga di area correction, akhirnya mantul. Dan sekarang ini ya, kita lihat Bitcoin juga pas sekarang ini hari ini di area full moon. Jadi menurut gua potensial banget. Tapi not financial advice. Tapi memungkinkan sekali Bitcoin bisa mantul dari area 47 ribuan. Atau kemarin ya udah jelas mantul sih ya di 46 ribu, karena gue juga udah punya posisi sih. Gue udah ambil di bawah 46 ribu. Kalau kalian lihat di Twitter, gue masih punya posisi di 45 ribu ya. Gue udah ambil Bitcoin di 45 ribu. Sekarang masih open sih. Sekarang bergerak di mana? Di 47 ribu ya, masih profit lah, masih oke-oke aja ya. Paling ya kita ketatkan aja stop lossnya ya. Jadi kalau misalkan kalian udah profit ya naikin stop lossnya. Setiap naik naikin stop lossnya gitu aja. Jadi kalian gak akan kehilangan profit setidaknya. Meskipun di bawah dam, tapi kalau kita pasang stop loss ya kan tetap aman ya guys ya. Pasang stop pengaman tetap. Oke. Masih oke, masih sesuai dengan analisa gua yang gua bilang kemarin potensi full moon. Jadi saat kemarin correction gua udah ambil dari 45 ribuan. Ya, seperti yang gua bahas di sini di Twitter. Dan sekarang ya masih berjarak di 47 ribuan, masih profit 60%-an ya oke lah. Yang mudah-mudahan ini kalau kita lihat secara teori ya, lihat nih full moon juga ya, dari bottom mampu mantul ya, meskipun tetap koreksi lagi. Jadi ini potensial banget meskipun mantul ya, meskipun nggak besar misalkan ya ke 50 ribu atau ke 49 ribu, itu bisa dibilang mantul juga guys ya. Itu pandangan gua. Kebetulan tadi ada yang mention Bang bahas AR dong. Oke, kita bahas AR sedikit karena kebetulan barusan banget ada yang mention. Karena AR ya kalau kita lihat nampak hijau terus beberapa hari ini ya, seminggu ini ya. Seminggu terakhir ini hijau terus. Tapi tetap harus hati-hati guys ya. Jangan mengejar mengejar bis yang lagi jalan misalnya. Jangan mengejar kenaikan yang lagi kencang gini. Lebih enak kita ngambil support. Nah, karena kenapa hati-hati? Karena kalau kita lihat AR ini sempat atau sudah breakdown dari area uptrend supportnya ya. Ya, di sini area sini. Dan sekarang berkemungkinan bisa saja apabila AR ini menyentuh ke area yang tadinya support ini sekarang menjadi resistance dan tidak bisa menembus ini bisa jadi sebagai resistance kuat. Karena di mana di sini sebagai bearish confirmation. Ngerti nggak? Jadi bearish confirmation memang biasanya dibawa naik dulu kan ya, setelah terjadinya penurunan. Ya, ini impulse wave-nya, ini correction wave-nya bisa jadi ya. Ini correction wave-nya, jadi bisa kemungkinan ini impulsive wave terjadi seperti ini guys. Jadi impulse, correction, impulse bisa terjadi seperti itu guys. Jadi tetap hati-hati. Jadi perhatikan area support ini aja. Area support 50 dolar ataupun ya setidaknya amanin aja kalau kalian udah ngambil misalkan ya. Pantau aja di area 59 dolar atau 60 dolar ya sebagai resisten penting. Ini di sini harus ditembus. Kalau nggak mampu tembus ya kalian take profit aja. Menurut gue seperti itu sih pandangan gue ya untuk AR. Solana juga ya. Kalau kita lihat Solana juga agak bahaya. Meskipun beberapa hari terakhir ini naik, gue juga masih punya posisi di Solana cukup banyak ya. Tapi kalau gue hitung ya memang nggak rugi sama sekali. Gue punya Solana nggak minus sama sekali. Karena gue udah ambil kan Solana itu jauh-jauh hari. Sangat masih murah banget, masih di area 27 dolaran kalau nggak salah di sini ya. Pada saat breakout di sini gua ambil Solana. Jadi ketika koreksi pun kemarin ya tetap hanya mungkin profit berkurang, tapi secara profit memang nggak minus gitu guys. Tapi yang kenapa bahaya Solana ini di sini guys, meskipun gua masih punya ya, gua masih hold, tapi gua di sini tetap hati-hati, cautious. Karena gue lihat di sini Solana udah patah dari uptrend support yang ini. Dan sekarang ini potensial menjadi resisten penting, bisa saja menjadi confirmation, bearish confirmation. Takutnya guys ya. Tapi apabila akhirnya Solana ini mampu ini ya breakout dari resist ini yang 186, jadi duduk di atas 186 atau di atas 190 lebih oke-nya, dan mainnya di sini
sideways di sini, ini kembali bullish, ini potensial. Tapi kalau malah ketahan ya di sini, ketahan, ini malah potensial terjadi correction ke sini lagi selanjutnya. Dan area support kuatnya soalnya tuh di area-area 120 atau 115-an di area sini guys. Karena kalau kita lihat ini adalah area golden pocket Fibonacci-nya ya, area sinilah. Kalau kita tarik dari sini sebagai correction wave, kalau sebagai swing low-nya ya di area sini ya. Bisa juga 139. Bisa juga di sini guys ya, di area 139, 140. Potensial juga seperti itu. Ini tetap hati-hati tapi manfaatin aja. Kalau setiap ada yang naik ya kita jual. Kalau ada yang saya jual beberapa, kalau ada yang turun ya serok, gitu aja sih menurut gua ya. Tapi not financial advice seperti biasa, ini bukan ajakan beli atau jual. Oh ya, ada yang kelewat, Ethereum. Kata tadi pagi gua bahas Ethereum ya, ini ya, chart Ethereum. Ethereum pun terlihat menarik ya. Meskipun kali ini cukup struggling, masih merah juga ya candle hari ini. Tapi kalau kita lihat-lihat di sini, Ethereum tuh berusaha kembali masuk lagi ke area support uptrendnya ini guys ya. Nih kalau kita lihat-lihat di sini. Di sini juga masih bisa dibilang belum benar-benar confirm breakdown ya, karena di sini kalau kita lihat lebih banyak wicknya atau ekornya. Nah, yang gua masuk tadi di Twitter, ini potensial buat Ethereum tuh membentuk juga falling wedge seperti ini, falling wedge, ini juga falling wedge. Dimana ini ada chart pattern bullish, chart pattern bullish, chart pattern bullish. Cuma di sini adalah penentuannya, yaitu di area 3972, sorry yang ini nih, yang abu ini. Apabila breakout dari 3972 ini akan mungkin lebih menarik nih untuk Ethereum. Tapi sekarang ini wait and see aja, lihat dulu pergerakannya. Dan kalau kita lihat juga di MACD, ini juga ya potensial terjadi golden cross. Ini juga seperti ini ya, apabila terjadi golden cross terjadi kenaikan seperti ini ya, golden cross terjadi kenaikan. Di sini juga ya, ini golden cross terjadi kenaikan seperti itu guys. Ya, jadi seperti itu pandangan gua sih. Jadi semoga video kali ini menambah pandangan buat teman-teman ya, buat menambah insight sebagai referensi. Meskipun ya kalian nggak harus 100% percaya terhadap gua, silahkan kalian analisis pribadi ya, sesuaikan dengan psikologi kalian masing-masing dan juga risk profile kalian masing-masing. Karena kalau kalian tanya ke gua, bang jual apa gimana, itu pasti berbeda guys ya. Contoh lah gua ya, meskipun gua kali ini tuh meskipun kita semua ya kali ini termasuk gua di bawah dump, di bawah turun. Tapi kalau dari diri gua pribadi, 1 bulan 2 bulan terakhir ini gua tidak minus. Ini ya, ini kumulatif gua. Meskipun ya ini ya, lihat market bearish. Tapi secara portfolio gua sendiri 2 bulan ini atau November ke Desember ini, gua masih dalam profit. Meskipun profitnya berkurang banyak guys ya. Lihat, kalau kita lihat di sini, ini profit gua yang maksimal di sini ya, mungkin ratusan persen. Tapi di bawah turun. Tapi meskipun di bawah turun, tapi udah masih dalam area profit. Kalau kita bandingkan dengan market Bitcoin, ini ya, kumulatif Bitcoin trend. Ini kumulatif Bitcoin trend bearish, sedangkan kumulatif portfolio gue sendiri masih dalam area profit. Jadi begitu guys. So ya, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon guys bro and peace.